Apakah kita cukup dengan 20 megapiksel dan 4K? Kita jauh banget nguji R6 sampai masuk ke dalam hutan. Hai semuanya, selamat datang di video review pertama kita. Kali ini gue mau nge-review soal Canon EOS R6 beserta lensanya nih, lensa RF1535 f2.8 LIS USM. Kita bakalan nge-review berdasarkan pengalaman pribadi kita, dan nantinya kita akan compare dengan kamera yang sudah kita punya sebelumnya. Ya, sebagai orang yang udah lama banget kita menggunakan Canon, rasanya sulit untuk beralih ke merek lain. Investasi kita udah terlalu banyak sekali kan, terutama untuk lensa-lensa IF yang kita punya. Dan Canon sendiri saat ini lebih condong untuk beralih ke generasi kamera yang baru, yaitu EOS R mirrorless. Sebagai pecinta Canon yang mau beralih ke mirrorless R, pilihannya itu adalah EOS R6 ataupun EOS R5. Masing-masing ini punya kelebihan tersendiri. Ya, yang pasti kalau EOS R6 kelebihannya adalah harganya jauh lebih murah kalau kita compare dengan EOS R5. Iya, Pak. Perbedaan harganya itu sekitar kurang lebih 20 juta rupiah. Jadi lumayan banget. Lumayan banget. Bisa dapat satu lensa. Iya. So, dalam memilih kamera, ternyata bukan cuma harga yang menjadi bahan pertimbangan, tetapi kalian juga harus pertimbangkan apa sih kebutuhan yang kalian butuhkan. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kita butuh upgrade kamera? Dalam kasus kita ya saat ini kita gunakan EOS M3 yang kita beli tahun 2013, dan sekarang kita butuh kamera yang performance-nya jauh lebih baik lagi gitu. Dan salah satu syaratnya dari kamera yang kita inginkan adalah bisa video 4K. So, checklist pertama kita adalah video 4K. Selain itu, kita itu juga sering banget jalan-jalan ke outdoor. Contohnya, kadang suka hiking, atau seandainya menikmati pemandangan. Dan pada saat kita jalan-jalan, tentunya kita tuh bawa anak. Makanya agak ribet kalau seandainya kita itu harus nenteng-nenteng tripod. Yang paling dibutuhkan itu adalah punya kamera yang mempunyai feature image stabilizer yang bagus. Ya, Canon R5 dan R6 memiliki feature tersebut sih. Dan asiknya juga menurut Canon, feature IBIS atau In Body Image Stabilizer dari R5 dan R6 adalah sama persis. Menarik ya, kameranya beda harganya, tetapi mempunyai feature yang sama. Iya, feature unggulannya dua-duanya sama. So, jadi ya itu checklist kedua kita lah, harus ada IBIS. So, ya ngomong-ngomong mengenai ngajak anak ke nature, tentu kita pengen foto mereka pada saat di sana kan. Tapi anak-anak pada saat outdoor udah pasti nggak bisa diem. Makanya yang paling penting berikutnya adalah autofocus yang cepat. Ya, bener banget. Karena pasti tuh anak-anak pada lari-lari atau guling-gulingan atau duduk atau segala macam. Itu susah banget untuk dapetin foto yang bagus. Karena apa? Karena autofokusnya tidak terlalu bagus. Jadi hasil fotonya itu kebanyakan blur. Nah, dengan kamera EOS R6 dan R5 ini, katanya nih autofokusnya itu cukup cepat dan cerdas. Ya, autofocus mereka tuh dilengkapi feature untuk deteksi mata manusia dan atau mata hewan juga ya. Bukan hanya wajah gitu. Wajah itu udah feature yang lama, tetapi mereka detect sedetail hingga matanya. Ya jadi kalau kita ngambil
foto portrait memang yang paling penting itu adalah matanya tajam. Ya. Again ya, Hmm. dua kamera dengan perbedaan harga yang jauh tetapi memiliki feature yang sama. Ya, ini salah satu fitur unggulan yang sama antara R5 dan R6. So, jadi ini adalah checklist kita yang ketiga. Udah masuk, yaitu autofocus yang cepat. Kebutuhan berikutnya itu butuh untuk publishing. Biasanya kita kalau seandainya hasil foto dari kamera itu biasanya kita bakal sehari-hari itu pakai untuk publish di sosmed, ataupun kalau enggak ya hanya untuk dinikmatin di layar. Kalaupun dicetak, kalau untuk kita pribadi itu paling besar paling ukuran A3 itu udah cukup banget. Ya, dalam hal ngedit foto juga kita jarang banget harus sampai crop ya setengah dari gambar gitu, itu juga nggak pernah gitu. So, oleh karena itu 20 megapiksel sih sebetulnya udah mencukupi. Udah oke banget ya. Ya aja. Juga pada saat kita edit video, ya kita selalu plan apa yang mau kita ambil, ya. Kita buat komposisinya sebagus mungkin. Semenjak ada di kamera itu komposisinya harus sudah bagus. So, oleh karena itu kita agak jarang juga untuk melakukan cropping pada saat buat video. Ya. So, jadi checklist apakah kita cukup dengan 20 megapiksel dan 4K? Ya, kita cukup dengan segitu. Dan dari semua kebutuhan yang kita jabarkan itu, ya, kita harus balik lagi ke situasi di mana memilih EOS R itu bukan hanya upgrade, tetapi juga migrasi ke sistem baru. Kita merasa harus juga punya lensa native-nya EOS R, yaitu lensa RF. Jadi kita memutuskan untuk beli 1535 karena kita belum punya range itu. Ya. Ya, wide angle itu kita belum punya. So, karena kita udah jelas apa yang kita butuhkan dan juga budget yang kita punya juga udah jelas. So, maka pilihannya jatuh ke EOS R6. EOS R6. Ya, itulah. Untuk dapetin EOS R6 ini perjuangannya lumayan juga ya. Iya. Ya, mulai cari-cari di online, semuanya pre-order. Kita jalan ke negara-negara sekitar sini, sama pre-order juga. Ya ditulisnya ada, tapi begitu disamperin barangnya udah nggak ada gitu. So, waktu itu kita iseng aja jalan-jalan Iya, sekitar jalan-jalan sini. sore waktu itu. Mampirlah ke toko kamera, ada toko kamera Iseng kecil aja, gitu. iseng. Cuma lewat aja, lihat di etalasenya, nah, ada kotak ini, diem aja sendirian di situ satu-satunya. Dan ini cuma satu-satunya loh, cuma satu-satunya. Kita langsung bilang ke penjualnya, saya mau beli itu. Mau dilihat dulu nggak, langsung bayar aja udah. Susah banget carinya. Ya udah, langsung kita beli, bawa pulang. Nah. Cuman untuk yang lensa RF ini, ya dia barangnya udah lama sih launchingnya. Jadi kita order aja online, beberapa hari kemudian dia udah datang. Gitu. Nah ini dia, mereka berdua ada di sini. Nah sekarang kita mau unboxing EOS R6. Yuk Kita lihat ya. kita lihat. Ini adalah buku Getting Started, bukan buku manual. Untuk buku manual, kalian bisa dapatkan secara online dalam bentuk PDF. Nah, kalau ini chargernya. Bentuknya mirip seperti charger yang ada pada kamera EOS DSLR. Dan ini adalah baterai LP E6NH, generasi baru dengan power yang lebih besar. Form factornya sama seperti baterai yang lama. Jadi generasi yang lama bisa juga digunakan di R6. Baterainya kita charge dulu ya. Sebelum kita buka kameranya, ini ada strap standar. Biasanya sih kita nggak pernah pakai strap seperti ini. Dan
Ini dia EOS R6-nya. Kita bisa lihat di sini ada seal-nya yang juga tertulis serial number-nya. Sekarang kita buka pelan-pelan. Kameranya enak banget dipegang, sangat ergonomis dibandingkan dengan M3. Sekarang kita mau unboxing RF1535. Ini adalah kantong untuk lensa. Kita simpen aja dulu karena jarang dipakai. Kalau ini safety instruction. Dan ini lens hoodnya. Sekarang kita keluarkan dulu lensanya. Ini dia RF1535 f2.8 LIS USM. Lensa ini lebih berat dari kameranya, sekitar 800 gram. Kita sekarang protek bagian depannya. Kita menggunakan UV filter Hoya. Sejauh ini sih nggak kelihatan ya perbedaan warnanya. Sekarang kita siapin bodi R6-nya. Kita masukkan dulu memory card-nya. Dan sekarang baterainya kita pasang. Kamera ini dalam keadaan mati, shutternya tertutup. Ini berguna untuk melindungi sensornya dari debu. Kita bisa lihat, diameter lubangnya sama dengan IF yaitu 54 mm. Tapi elektrik kontaknya lebih banyak. Sekarang kita pasangkan lensa dan bodi kameranya. Dan untuk pertama kalinya kita nyalain ya. Inilah EOS R6 dengan lensa RF1535. Sekarang kita mau compare antara Canon EOS R6 dengan Canon M3. Gimana video quality-nya? Ini adalah video dari M3 sebagai patokan kita. Kualitasnya cukup bagus dalam Full HD. Kualitas video HD dari R6 warnanya lebih hidup. Perhatikan juga fokusnya saat tangan Kimi di depan lensa. Tetap fokus pada mata. Berikut adalah perbandingan side by side M3 dan R6. Detailnya R6 lebih tinggi dan fokusnya lebih stabil. EOS R6 dan lensa RF adalah tahan cuaca, jadi kena sedikit hujan gak masalah. Ingat ya, tidak berarti mereka anti air. Metering dari R6 sangat bagus. Walaupun dalam kondisi cahaya yang kontras, dia tetap bisa balance. Di sini kita bisa lihat perbedaan warna antara M3 dan R6. Ini feature yang dimiliki sama R6 yaitu high speed mode. Video ini direkam dengan kecepatan 120 fps, lalu diturunkan menjadi 30 fps. Dapat deh video slow-mo.
Kita jauh banget nguji R6 sampai masuk ke dalam hutan. Di sini bisa dilihat gambarnya stabil banget. Padahal saat kita lagi jalan di hutan dan berbatu. Nah, R6 juga punya fitur time lapse. EOS R6 sama seperti R5, memiliki high speed burst hingga 20 fps dengan e-shutter. Fokusnya tetap tajam di mata. Di sini kita bisa lihat lagi perbedaan detail antara M3 dan R6. Fitur auto HDR-nya juga keren. RAW filenya bisa disimpan setelah jadi. Foto low light tanpa tripod sekarang bukan masalah lagi. Dengan IBIS dan IS, gambar tetap tajam walaupun low speed. Gunakan ISO tinggi pun noise-nya rendah banget. Ya, kita udah lihat semua keunggulan dari R6 dibandingkan sama M3 yang kita punya. Ya pada dasarnya M3 nggak terlalu buruk sih. Bagus Videonya juga masih bagus ya. Hasil fotonya juga masih oke. Megapikselnya juga lebih tinggi daripada R6. So, tapi yang pasti R6-nya akan kita keep dan M3-nya nggak akan pensiun deket-deket ini. So far kita puas banget dengan performance yang ada di Canon EOS R6. Iya. Warnanya juga bagus banget. Autofokusnya juga keren banget. Dia cerdas, memang benar sesuai dengan yang diiklankan. Dan ya buat yang kita sudah invest di lensa EF cukup banyak ya, siap-siap untuk beli adapternya yang ya, harganya lumayan mahal sih. Kalau Canon punya program gratis adapter, bisa jadi mungkin kita masukin dalam waiting list gitu. Jadi lama banget baru dapat lensanya. Itu salah satu kekurangannya. Ketika kalian nggak beli lensa lensa RF, itu kalian harus nunggu kurang lebih 2 bulan buat bisa pakai kameranya. Nah itu sih kekurangannya so far menurut kita. Tapi yang lainnya cukup oke sih. Ya, yang lainnya oke. Itu. So ya udah, nanti kalian bisa cek di video klip yang kita buat ya, nanti itu akan menggunakan gabungan antara M3 dengan R6. So kalian silahkan lihat sendiri quality dari videonya. Dan ya, that's it, udah gitu aja. So sampai ketemu lagi di review yang berikutnya. Ciao. Ciao.